Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibu-ibu majelis taklim semangat semua ini. Ya, rupanya habis buka puasa. Ya ibu-ibu, betul. Iya. Alhamdulillah. Kita takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah, ini majelis taklim dari daerah Jawa Barat. Ya. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tema tentang etika pergaulan seorang muslimin. Nah, pergaulan, pertemanan ataupun persahabatan. Ibu-ibu punya semua ya, punya teman, punya sahabat ya. Nah, itu di dalam Islam adalah sangatlah penting. Oleh karena itu, tatkala mencari teman, carilah teman yang bisa menjadikan kita itu orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi yang bertakwa kepada Allah, yang bisa menuntun kita ke jalan hidayah dan ke jalan surganya Allah. Itu. Jadi kita kalau mencari teman harus yang seperti itu, yang bisa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan berteman dengan orang yang soleh, ya, bagikan berteman dengan penjual minyak wangi. Ya. Orang yang berteman dengan penjual minyak wangi minimal dia mendapatkan apa ibu-ibu? Mendapatkan wangi, mendapatkan aromanya. Begitu juga orang yang berteman dengan orang yang soleh, dia akan terpengaruh dengan akhlak yang akhlak yang bagus, akhlak yang mulia yang ada pada orang yang soleh. Atau dia akan mendapatkan ilmu dan nasihat darinya sehingga dia bisa menjadi orang yang berilmu dan baik akhlaknya. Nah itu. Nah sekarang ibu-ibu, sebaliknya berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, bagaikan berteman dengan tukang pandai besi. Orang yang berteman dengan pandai besi minimal dia akan mendapatkan aroma apa ibu-ibu? Ya, aroma baunya. Pandai besi baunya tidak sedap. Nah itu. Nah, maka dari itu ya kita harus memilih orang ya untuk sebagai teman kita dengan orang yang baik. Jangan orang yang buruk akhlaknya. Karena apa? Akan terpengaruh dengan akhlak yang buruk ataupun dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita memilih teman, yaitu teman yang benar-benar kita lihat akhlaknya yang baik. Itu. Ibu-ibu majelis taklim yang saya muliakan, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang berteman dengan orang yang saleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, betul tidak? Betul ya. Sudah ngantuk ibu-ibu? Oh belum, alhamdulillah. Nah, saya ulang lagi, pemilik minyak wangi tidak akan merugikan kita, betul tidak? Betul.
engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat aromanya yang wangi itu. Adapun berteman dengan pandai besi, ya, jika engkau tidak mendapatkan badan atau pakaianmu hangus terbakar, ya betul kan? Nah, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak sedap. Seperti itu. Nah, di dalam pertemanan, pergaulan haruslah cermat dan teliti. Jangan sampai salah di dalam berteman. Apalagi bergaul. Pada zaman yang sekarang ini, zaman yang penuh dengan berbagai macam media sosial seperti sekarang ini. Betul ya? Ya, hati-hati kalau masuk di media sosial. Iya, jangan wah seneng tiba-tiba kita masuk ke sana, jangan. Ya, kita harus lebih hati-hati. Betapa banyak korban, ya, seperti korban kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, betul kan? Nah, ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, ya, hal ini disebabkan salah di dalam memilih apa? Memilih ya pergaulan ataupun pertemanan. Terutama pergaulan dalam masalah agama. Karena kebenaran agama seseorang ini akan menuntun dia pada akidah yang benar. Kalau kita akidahnya tidak benar, ya, terus itu teman kita, ya jangan kita ikuti. Maka jika akidahnya benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan benar pada amalannya. Ya, jadi kita harus jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi, bertakwa, menjauhi segala larangannya dan mentaati apa yang diperintahkan. Itu. Udah, kita jangan sampai keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Semua itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran. Ya, ibu-ibu ya. Maka akan benar pada amalannya. Sebaiknya jika akidahnya salah, maka perbuatan amalan pun juga akan salah. Itu kita harus hati-hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada adab dan aturan dalam mencari teman dan bergaul dengan teman seperti berikut ini. Ya, nanti akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, ya, kita harus mencari teman yang akhlaknya baik. Harus tuh mencari teman yang akhlaknya baik. Kenapa? Kita akan cepat terpengaruh. Coba misalnya ibu siapa namanya? Bu Yeni, ya, bergaul dengan yang bajunya agak kurang bahan misalnya. Lama-lama terpengaruh tidak Bu Yeni? Ya, terpengaruh, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, makanya dengan adanya akhlak yang mulia inilah seseorang yang bergaul, berteman, bersahabat, ya, akan mendapatkan kenyamanan. Akan timbul rasa bersaudara, rasa saling mencintai kepada Allah. Ya. Dan berpisah karena Allah. Itu kalau teman kita yang sejalan, yang akhlaknya baik. Ya. Jadi berpisah karena Allah. Jadi tidak mencela teman-temannya, tidak menyakiti perasaan temannya. Jangan seperti orang yang munafik, pura-pura baik di depan
tapi sejatinya adalah sangat dimurkai oleh Allah orang munafik itu. Nah, seperti itu, harus hati-hati ya. Sebagaimana Rasulullah menasihati sahabat beliau untuk bergaul dengan akhlak yang baik, bergaul dengan akhlak yang mulia. Makanya kita harus contoh Rasulullah. Kita harus mencontoh Rasulullah. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun engkau berada. Yang kita orang Jakarta, kita lagi di Jawa Timur atau kita lagi di Papua, ya, kita pilih teman yang berakhlak mulia. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Jangan mereka buruk, kita ikut buruk, tapi kita jadikan menjadi baik. Nah, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan tersebut. Ya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi ibu-ibu ya, saya lanjutkan lagi. Yang kedua sekarang, seorang teman yang bisa menutup aib-aib teman-temannya. Nah, itu. Di antara etika di dalam pergaulan, pertemanan ataupun persahabatan dengan saling menjaga aib satu sama lainnya. Maka seorang muslim tidaklah pantas sibuk mencari kesalahan-kesalahan temannya, ya, kesalahan sahabatnya. Berarti itu bukan sahabat yang kita cari, bukan sahabat yang benar. Seperti itukah ibu-ibu? Nah, banyak, ya. Kita mesti hati-hati. Ya. Akan tetapi sibuklah di dalam mengintrospeksi diri akan aib dirinya sendiri. Jadi kita mendingan mengintrospeksi diri sendiri. Ya. Kesalahan-kesalahan kita yang kita perbaiki. Jangan kita mencari kesalahan-kesalahan ataupun aib teman kita, apalagi sudah menjadi sahabat. Ya. Terus dicari terus aibnya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang sudah merasakan seperti itu? Ada? Ada? Ya, ada pasti. Nah, itu. Kalau tidak ada berarti temannya bagus semua. Ya. Nah, sudah mendapat hidayah seperti yang diajarkan oleh Allah sama Rasulullah. Jika melihat temannya atau sahabatnya terjerumus pada dosa dan maksiat, hendaklah kita diapakan ibu-ibu? Kita harus menolongnya, ya, menasihatinya sehingga ya, dia kembali bertakwa ke jalan Allah. Setelah itu tutupin aibnya. Nah, hal ini lebih baik daripada kita mengumbarnya. Nah, biasanya kan ibu-ibu itu gitu kan. Bareng-bareng ngerumpi, wik. Nah, ntar di sana, wik. Nah, kayak gitu. Biasanya begitu ya ibu-ibu ya. Arisan, nanti wak terus itu. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah mendapatkan pencerahan dari saya, nanti akan berubah. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari tentang persaudaraan seorang muslim. Seorang muslimin dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Ya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menyerahkan kepada orang yang akan menyakitinya. Ya. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya,
ataupun sahabatnya atau temannya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Sekarang kalau itu temannya laki-laki gimana Ustazah katanya? Ya, pilihlah teman yang perempuan, yang muhrimnya. Nah, seperti itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan lagi. Nah, barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan lapangkan kesulitannya di hari kiamat. Kesulitan keuangan, kalau kita punya ya kita bantu, betul tidak? Iya. Kesulitan makan, ternyata ini Ibu siapa tuh, Mbak Desi. Nah, ini belum ibu-ibu semua, ada yang masih Mbak juga karena masih gadis ya. Mbak Desi, ada temannya yang kesulitan. Kesulitan tidak hanya tentang materi, itu kesulitan mencari pendamping. Nah, kata Mbak Desi, saya juga belum. Insya Allah nanti sehabis Lebaran ya, kita di malam 10 hari terakhir ya, kita berdoa ya Mbak Desi, ada intermezzo sedikit ya, berdoa supaya mendapatkan jodoh yang soleh, jodoh yang bertanggung jawab, jodoh yang ahli Al-Quran, ya kan, bisa mendidik, membimbing kita sebagai istrinya, betul tidak? Nah, itu cita-cita seorang wanita yang muslimah, itu pasti seperti itu. Walaupun nanti kalau sudah menjadi suami istri berubah, betul tidak? Bu Wulan, betul, iya. Nah, seperti itu. Dan barang siapa yang menutupin aib-aib ataupun kesalahan-kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib-aib kesalahan-kesalahannya kelak di hari kiamat. Itu. Ya, saya lanjutkan lagi, ibu-ibu. Sekarang yang ketiga, mencari teman yang bisa saling menasihati. Itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi, temannya jangan yang laki-laki, ya, nanti jadi curcel-curcel. Kalau istilahnya anak muda sekarang, iya enggak? Itu Bu Indah. Jadi salah satu adalah berteman yang baik, yang saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasihati. Tapi biasanya teman saya itu sukanya minta nasihat, Bu, tapi dianya nggak pernah memberi nasihat. Ya nggak apa-apa kalau kita ikhlas, ya kita ikhlas, kita jalani saja. Pasti ada, betul ibu-ibu? Pasti ada, iya. Ya, maunya kita saling curhat gitu kan, ya. Sesama yang berakhlak, yang bagus. Ya. Tapi hati-hati ya, ibu-ibu. Nanti berteman, bersahabat sama wanita, dibawa ke rumah, nanti suaminya jadi kepincut lagi. Nah, ya lebih bagus bisa juga ya kita curhatnya sama Allah setiap malam atau setiap 5 waktu. Setiap malam berarti sholat tahajud. Nah, seperti itu. Kalau saya sendiri begitu curhatnya sama Allah. Jam berapa? Jam 3 malam ya, atau jam 3:30. Nah, berarti waktu sholat tahajud. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Sahabat sejati adalah orang yang selalu bersama kita dalam suka dan duka. Iya. Tapi kayaknya susah ya mencari sahabat sejati. Ya. Udah dapat, dibawa ke rumah, nanti senang sama suami kita. Nah, kan bingung kan? Ya, mendingan ya udah sendiri curhatnya sama yang kuasa. Nah, seperti itu. Ia rela berkorban untuk apa? Untuk membantumu kalau itu sahabat sejati. Mungkin waktu masih kita gadis ya, masih sendiri-sendiri,
ya belum punya beban keluarga, bolehlah ya. Kalau sudah berkeluarga ya mendingan kita curhatnya sama yang kuasa. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Iya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang kejadian ya. Nah, seperti itu. Ketika engkau sedang tertimpa kesusahan, ya, Ia akan senantiasa memperhatikan dan menolongmu. Ada nggak? Hah? Ada. Wah, berarti bagus sekali ya. Tapi sepertinya 1001 sekarang. Iya, iya. Nah, Dia juga senantiasa memberikan nasihat yang baik dan melarang ya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau ini banyak. Ya. Mbak Meti itu nggak bagus. Bu Erlin, yang begini nih ya, yang bagus seperti ini, paling seperti itu kan? Ya, tapi jangan sampai masuk ke dalam ya. Kalau bisa jangan sampai dibawa ke rumah, itu akan sangat bahaya. Kalau sudah berkeluarga, ya saya sarankan sudah antara ya kita dengan keluarga kita curhatnya sama Allah. Ya, tapi kalau masih gadis ya silakan saja. Gadis nanti bareng pergi ya ke masjid, terus ada temannya dari sebelah sana santri laki ya kan, di sini ini berdua, nanti bisa berpaling tidak? Nah, itu mesti hati-hati yang masih gadis-gadis ya. Nah, seperti itu. Berteman dengan orang yang tamak, ya, tamak pada dunia, bagikan racun yang membunuh. Hartamu akan ludes dan habis, ya, terbawa oleh kerakusan temanmu. Banyak tidak seperti itu? Ya, itu juga kita harus hati-hati. Ini sangat berbahaya. Ya, karakter dasar seseorang adalah meniru dan mengikuti perilaku orang di sekitarnya. Berteman dengan seorang yang cinta dunia akan menjadikanmu cinta dunia. Berteman dengan seorang yang tidak rakus dunia, maka akan menjadikanmu tidak rakus akan dunia juga. Betul tidak? Betul. Coba kita kalau bergaulnya ya, yang sering ke mall. Nah, kalau ibu-ibu majelis ini senangnya ke Tamrin City. Mau kemana ibu-ibu? Mau ke Tansit. Nah, iya kan? Nah, seperti itu. Bener nggak bareng-bareng ke sana? Nah, seperti itu ya. Iya kan? Coba kalau sukanya kok ibu itu di rumah ya. Di rumah terus. Pasti pengen juga nggak di rumah? Nah, pengen di rumah. Ini tergantung dari temannya. Saya lanjutkan lagi ya. Yang kelima sekarang, carilah teman yang bukan fasik. Apa itu fasik? Ya, yaitu orang yang sering melakukan kemaksiatan dan melanggar ajaran Islam. Ya, bergaulah dengan orang yang soleh, dengan orang yang soleha. Bergaul dengan orang soleh akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Betul? Betul sekali. Ya. Tenang hati kita. Ya, tidak pusing. Coba kalau bergaul dengan orang yang tamak, yang rakus dunia, ya akan dihalalkan dengan segala cara. Nah itu. Ya. Sedangkan bergaul dengan orang yang fasik akan membuat ibu-ibu susah ya. Ya. Jiwanya tidak tenang. Betul tidak? Betul itu. Bergaul dengan orang yang fasik akan menghilangkan rasa bencimu pada kemaksiatan. Maka seorang yang fasik tidak patut dijadikan teman. Ya, itu. Kalau kira-kira teman kita, sahabat kita itu fasik, ya, kita sudah ingatkan tidak bisa, makanya kita tinggalkan. Yang keenam, yaitu carilah teman yang memiliki akal cerdas. Wah, itu orangnya baik Bu, tapi lemot gitu. Ya udah nggak
kalau bisa yang cerdas. Sebagaimana diketahui ya, bahwa akal yang cerdas merupakan pondasi yang terbaik. Berteman dengan orang yang cerdas akan membawa kita menjadi makin cerdas. Sebaliknya, berteman dengan orang yang bodoh akan membuat diri kita menjadi bodoh. Betul tidak? Betul sekali itu ya. Tidak ada manfaatnya berteman dengan orang yang bodoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan, janganlah berteman dengan orang yang bodoh, karena engkau akan celaka. Ya, itu nanti yang nggak bagus langsung diterjang saja. Jadi kita akan celaka kalau kita ikut ke bawah-bawah. Jadi ibu-ibu ya, saya ulangi lagi, adab dan aturan dalam mencari teman dan bergaul adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, mencari teman yang akhlaknya baik ya. Kemudian yang kedua yaitu seorang teman yang bisa menutupin aib temannya sendiri. Betul. Ya. Kemudian yang ketiga, mencari teman yang bisa saling menasihati ya. Jangan saling mencela, tapi yang saling menasihati. Ya. Kemudian yang keempat yaitu jangan berteman dengan teman yang tamak atau rakus. Itu akan bahaya. Ya. Nanti banyak jalan yang yang seharusnya tidak boleh tapi langsung terjang saja gitu. Itu ya, itu hindari. Kemudian yang kelima, carilah teman yang tidak fasik ya. Dan carilah teman yang memiliki akal cerdas gitu. Ya, saya lanjutkan lagi ibu-ibu yang saya muliakan. Demikianlah teman adalah sahabat dalam pergaulan. Bergaul dengan teman yang baik niscaya akan mengantarkan kita pada perbuatan yang baik. Sebab teman yang baik itu akan senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik. Karena itu janganlah teman yang seperti ini disakiti. Ya. Yang penting temannya nggak dibawa ke rumah. Itu di kantor boleh ya itu. Tapi teman yang baik itu jangan sampai disakiti. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang tergantung dengan kualitas keagamaan temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya, seperti itu. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya tidak bisa panjang lebar karena saya lihat ibu-ibu udah lelah ngantuk ya. Nanti malam harus bangun jam 2 untuk menyiapkan sahur kepada suaminya ya. Kalau yang masih gadis kepada orang tuanya. Betul? Iya. Nah, ibu-ibu majelis taklim, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.